kasih kepada saudari Salma yang telah membacakan tokoh ketiga dan tokoh keempatnya. Kita lanjut lagi kepada tokoh kelima dan keenamnya yang akan dibacakan oleh saudari Silmi. Kepadanya silakan. Terima kasih kepada Sidelis yang telah memberikan waktunya untuk membacakan materi. Tokoh yang kelima adalah Ibu Misbah Koi. Pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi, pokok pemikirannya pertukaran dan peranan uang dalam kegiatan ekonomi. Dinar sebagai mata uang. Nama tokoh yang keenam adalah Abu Ubaid. Tahun 224 Hijriah atau 838 Masehi. Pokok buku pemikirannya filsafat ekonomi, sumber pendapat dan belajar keuangan negara. Untuk nama tokoh yang ke-7 adalah Al-Mawardi. Terima kasih kepada saudari Silmi dan semua teman-teman yang telah membacakan nama tokoh dan juga pokok-pokok pemikirannya. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Apa yang dimaksud dengan tijarah, diro'ah, dan sina'ah? Terima
Terima kasih kepada saudari Durba yang telah membacakan tokoh pertama. Selanjutnya tokoh kedua yang akan dibacakan oleh saudari Irna. Waktu dari depan. Nama tokoh yang kedua adalah Muhammad Abdul, tahun 1320 Hijriah atau 1905 Masehi. Membebaskan umat dari taklid dengan berupaya memahami agama langsung dari sumbernya, Al-Quran dan Sunnah, termasuk dalam bidang ekonomi. Terima kasih kepada saudari Irna yang telah membacakan tokoh yang kedua. Selanjutnya tokoh yang ketiga yang akan dibacakan oleh saudari Diana. Perempuan Usman. Tokoh ketiga pada fase ketiga ini yaitu Muhammad Iqbal. Pokok-pokok pikirannya, yang pertama ada peranan negara dalam bidang ekonomi, yang kedua konsep zakat sebagai pendapatan negara dan instrumen untuk mensejahterakan rakyat, dan yang ketiga konsep keadilan sosial. Fase ini dikenal sebagai fase kebangkitan kembali pemikiran ekonomi syariah. Tokoh ekonomi yang berkembang banyak yang mengkritik konsep ekonomi konvensional. Terima kasih kepada saudari Diana yang telah membacakan tokoh ketiga. Selanjutnya sebelum ditutup, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Manur Nabi dari kelompok 4. Pertanyaannya, apakah Bapak Muhammad Iqbal memerhatikan negara dalam bidang ekonomi? Ya, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Memang benar, ya, Muhammad Iqbal memerankan negara dalam bidang ekonomi yang sangat maju. Apakah sudah cukup? Sudah. Terima kasih. Gimana, Cak? Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kelompok 2 Tiga. Ya, Bu. kelompok 3 ya. Ya. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Diskusinya yang sangat bagus ya. Kita tepuk tangan. Kita lanjut ke kelompok terakhir, yaitu kelompok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang insya Allah akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pokok pemikiran ekonomi syariah hasil kontemporer. Sebelum melanjutkan ke hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raga. Perkenalkan, nama saya yang Permana. Perkenalkan, nama saya Daniel Ramadolo. Perkenalkan, nama saya Iman. Hasil diskusi kami terbagi menjadi 2 mazhab pemikiran. Yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Rian Permana. Untuk Rian Permana dipersilakan. Terima kasih kepada saudara Rangga yang telah menyempatkan saya untuk mengisi Madhab Iqtis Hamzah. Madhab itu diperoleh oleh Muhammad Bakir Asyar. Ia lahir di Azimiyah, Baghdad, Irak pada tanggal 1 Maret 1935 Masehi. Ia menuangkan gagasannya dalam sebuah buku yang berjudul Iqtis Hamzah 1961. Tokoh lainnya yang mengembangkan mazhab ini adalah Abbas Mirafar, Bakir Al-Hasani, Karim Asyadar, Iraz Baisihain, dan lain-lain. Mazhab ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi ini tetap ekonomi dan Islam tetap Islam sebagai doktrin tersendiri. Keduanya tidak dapat dipersatukan karena berasal dari dua filosofi yang
Terima kasih kepada saudara dia yang telah menyampaikan hasil diskusi kami yang pertama. Hasil diskusi kami yang kedua akan disampaikan oleh saudara Reni Romatua. Ya, terima kasih kepada saudara yang telah mempercayai saya untuk menjelaskan tentang mazhab pemikiran ekonomi syariah. Yang kedua yaitu mazhab Muslim. Mazhab Muslim ini dipelopori oleh Muhammad bin M.A. Manan, M.A. Najatullah Siddiqi dan lain-lain. Pandangan mazhab ini berbeda dengan pandangan mazhab Madinah. Mazhab ini setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan kepada keinginan manusia yang tidak terbatas. Kondisi tersebut dapat menyebabkan kelangkaan keinginan manusia. Madhab pandangan Muslim ini tentang masalah ekonomi hampir sama dengan ekonomi konvensional. Menurut madhab ini, kelangkaan sumber daya yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi. Perbedaannya, masalah ekonomi konvensional terletak pada cara penyelesaian masalah ekonomi tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih kepada saudara Reni Romatua. Sebelum kami tutup, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dari kelompok 2 ingin bertanya, apa perbedaan mazhab Muslim dan mazhab Madinah? Terima kasih. Mazhab ini